Oke, kita masuk soal. Kita bahas soal nomor 1. Di sini bahwa disebutkan kita punya investasi di stok A dan stok B. Stok A itu nggak akan membayar dividen, sementara stok B akan membayar dividen secara frequently, jadi secara tahunan dia bayar dividen. Datanya seperti demikian. Kita disuruh untuk menghitung arithmetic return dan geometric return dari 2016 sampai 2019. Dan itu poin A. Poin B, kita di 2019 kita invest 100 juta ke stok A dan 160 di stok B. Kita punya probability resesi 20%, normalnya 50%, dan boom 30%. Under crisis returnnya akan 2% lebih rendah daripada normal condition. Sementara di saat boom, return kita akan lebih tinggi 2% dari normal condition. Kita sudah menghitung expected returnnya berapa, standar deviasi, dan expected return dari portfolio. Nah, kita punya data, ini datanya tadi. Kita masuk poin A. Poin A kita tinggal dihitung arithmetic average dan geometric average. Nah, yang perlu diingat di sini adalah return tadi kita dapat dari dividen dan dari capital gain. Jadi di sini ada pergerakan harga dan dividen. Sementara yang bayar dividen kan stok B doang. Artinya gimana? Artinya di stok A kita nggak perlu hitung dividen. Kita cuma perlu hitung returnnya per tahun berapa. Dan kita rata-rata. Di sini gimana kita hitung returnnya? Berarti kita hitung dari pergerakan harga aja. Return misalkan yang di tahun 2017 itu 25%, dihasilkan dari 1250 dikurang 1000 dibagi 1000, dapat return 25%. Di tahun 2018 ke 2017 ternyata harganya turun, berarti 1000 dikurang 1250 per 1250 minus 20%, dan seterusnya. Jadi kita tinggal hitung arithmetic average-nya berapa. 25% ditambah minus 20% ditambah 80%, kita bagi 3. Kenapa 3? Karena period kita megang, kita bisa evaluasi itu cuma 3 tahun. Jadi bukan karena tabel yang 4 terus lu bagi 4. Jadi kita punya return sama berapa tahun. Kita punya return sama 3 tahun, berarti itu yang kita evaluasi, kita bagi 3. Dapatlah 30%. Oke. Geometric return gimana? Sebenarnya sama aja. Cuma kita pakai tadi konsep dikali 1 plus dikali, habis itu kita akar, baru kita kurang 1. Berarti 1 ditambah 25%. 1,25 dikali 0,8 atau 1 dikurang 20%. Dikali 1 tambah 85% atau 1,85. Kita kali semua, lalu kita akar 3. Setelah kita akar 3, kita kurangin 1, dapatlah 22,76%. Jadi di sini terlihat bahwa arithmetic average-nya lebih tinggi dari geometric average. Ini konsisten dengan tadi teori kita bahwa arithmetic average itu tends to overestimate the return. Jadi geometric return selalu lebih kecil daripada arithmetic. Ketika lu ngitung dan geometric lu tuh lebih gede, itu udah pasti lu salah. Itu aja. Karena proses matematikanya menghasilkan geometric average itu selalu lebih kecil dari arithmetic average. Itu poin A. Stok A. Stok B gimana kita ngitungnya? Stok B kita di sini lebih mudah karena price-nya nggak berubah. Price-nya tiap tahun sama, seperti datanya tiap tahun sama. Kita cuman di sini kita dapat dividennya konstan, sementara stok A itu dapat dari capital gain. Berarti return yang kita dapat berapa? Berarti kita tinggal bagi dividen per harga tahun sebelumnya. Jadi dividen 2017 dibagi ke 2016 dan seterusnya. Kita dapat 100 per 1500 dapat 6,7%, 150 per 1500 kita dapat 10%, dan 200 per 1500 kita dapat 13,3%. Angka ini tinggal kita tambah aja. 6,7 ditambah 10 tambah 13,3 dibagi 3, dapatlah arithmetic average-nya 10%. Dan geometrik 1 ditambah
6,7% dikali 1 tambah 10% dikali 1 tambah 13,3%. Lalu kita akar 3 atau kita pangkat 1/3, kita kurangin 1, dapatlah 9,97%. Sekali lagi bahwa geometrik yang lebih kecil daripada aritmatik, berarti ini paling enggak sudah lumayan benar. Dan hasilnya kita lihat dari prosesnya benar, berarti hasilnya benar. Oke. Lalu poin B, kita sudah menghitung expected return dan standar deviasi stok A dan B, dan calculate the expected return of portfolio. Terus ada informasi yang kita dapetin bahwa the state of nature di sini yang gue bilang tadi adalah probabilitas, mulai masuk probabilitas dan returnnya berapa. Jadi ketika crisis, stok A returnnya adalah lower 2%. Return in boom circumstance is expected to be higher by 2%. Nah, di sini kenapa kita bisa langsung melihat bahwa tadi ini nggak ada crisis dan boom, ini nggak ada. Oke. Kita hitung dari ini dulu, dari yang normal dulu. Ini patokan kita. Kenapa? Karena kita menghitung tadi, lu kan udah dapet nih stok A, stok B itu berapa. Itu adalah kondisi normal. Asumsinya itu adalah kondisi normal. Nah, kemudian lu punya geometrik dan punya aritmatik kan. Mana yang lu pakai? Ketika lu punya dua aritmatik dan geometrik, karena tadi geometrik itu merupakan hasil yang lebih mendekati realitas atau yang lebih baik, berarti lu pakai geometrik. Stok A kenapa bisa gue dapat 22,76? Gue dapat dari geometric average return. Stok B 9,97 gue dapat dari geometric average return juga. Nah, barulah lu hitung krisisnya berapa. Krisisnya itu dikurang 2% dan boomnya lu tambah 2% dari normal. Jadi lu start dari normal. Oke? Kayak kita bisa dapat angka-angka ini. Berarti yang pertama lo harus lakukan adalah start dari normal state of nature, di mana lo udah dapet di poin A tadi. Oke. Ini dibilang bahwa geometrik lebih akurat daripada aritmatik. Jadi kita tinggal hitung expected return untuk individual stock dulu. Gimana caranya? Probability dikali returnnya. Di sini bahwa kita hitung stok A crisis 0,2 dikali 20,76 ditambah 50% dikali 22,76 ditambah 0,3 dikali 24,76. Kita dapat expected return untuk stok A. Stok B pun sama, yaitu 20% dikali 7,97 ditambah 50% dikali 9,97 ditambah 0,3 dikali 11,97. Dapatlah 10,17. Expected return stok A 22,96 dan stok B 10,17. Kita dapat varian stok A, expected return stok A dan stok B. Yang kita hitung sekarang adalah variance. Variance gimana? Variance karena kita ada probability tadi adalah variance, rumusnya adalah probability dikali return dikurang expected return-nya. Kita udah dapat expected return dulu. Kita tinggal hitung probability-nya dikali return yang dihasilkan dan kita kurang expected return dan kita kuadratin. Berarti untuk stok A ketika kondisi crisis probability-nya 0,2 dikali sama 20,76 dikurang 22,96, hasilnya negatif kan, makanya kita harus kuadratin. Jangan lupa bahwa variance nggak boleh negatif. Oke, kita tambah 0,5 state normal dikali 22,76 dikurang 22,96 pangatin 2 ditambah 0,3 dikali 24,76 dikurang 22,96
pangkatin 2. Kita dapat varians bahwa di sini 0.000196. Oke, itu varians stok A. Stok B sama. Caranya sama. 0.2 dikali 797 dikurang 10.17 dipangkatin 2 ditambah 0.5 dikali 9.97 dikurang 10.17 dipangkatin 2 ditambah 0.3 dikali 11.97 dikurang 10.17 dipangkatin 2. Dapatlah 0.000196. Di sini hasilnya sama, kebetulan sama. Dan standar deviasinya berapa? Standar deviasi berarti kita tinggal square root dari 0.000196 atau 1,4. Sebenarnya ini lebih baik jangan percentage. Oke. Kita dapat standar deviasi dari individual stok A, stok B, tinggal kita dapat. Pokoknya intinya kita kalau disuruh kayak gini, kita punya kondisi, kita tahu dulu probability-nya berapa, terus habis itu return-nya berapa, lalu selalu mulai dari expected return dari individual stock, baru lu bisa lanjut ke variance dan standar deviasi. Standar deviasi itu biasanya terakhir karena lu harus tahu variance dulu. Nah, terakhir kita disuruh menghitung expected return of portfolio. Oke, jadi karena kita udah disuruh ngitung expected return, kita harus tahu tadi expected return itu adalah weight A dikali return A tambah weight B kali return B. Weight-nya kita tahu dari mana? Kita tahu dari value dari stok A. Stok A punya value 100 juta, sementara stok B 160 juta. Artinya value portfolio dari stok A dan stok B adalah 260 juta. Kita sum. Weight-nya berapa, gimana caranya? Berarti kalau stok A 100 bagi 260, kalau stok B 160 bagi 260. Kita dapat itu weight-nya 38.46 dan 61.54. Tinggal kita kali. Weight A-nya 38.46 dikali expected return A 22.96 ditambah weight stok B 61.54 dikali 10.17. Oke, itu untuk nomor 1.